Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Jose Abdallah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hakikat kemampuan pemahaman konsep matematis dan gaya belajar siswa. Nah, sebelum masuk ke pembahasan videonya, alangkah baiknya bantu channel ini agar semakin besar, semakin berkembang, dan semakin sering mengupload video pengetahuan terkhusus matematika agar bermanfaat bagi penonton dengan cara tekan tombol subscribe. Nah, terima kasih yang sudah menekan tombol subscribe-nya. Nah, mari kita lanjut ke pembahasan videonya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai yang pertama ada definisi pemahaman konsep matematis, jenis-jenis pemahaman konsep matematis siswa, faktor yang mempengaruhi pemahaman konsep matematis siswa, indikator kemampuan pemahaman konsep matematis, kemudian ada definisi gaya belajar, tahap atau fase belajar siswa, jenis-jenis gaya belajar siswa, dan indikator gaya belajar siswa. Nah, mari kita lanjut ke pembahasan yang pertama mengenai definisi kemampuan pemahaman konsep matematis. Nah, apa sih sebenarnya kemampuan pemahaman konsep matematis itu? Nah, yuk kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Nah, di sini Karunia mengemukakan bahwa pemahaman konsep matematis adalah kemampuan yang berkenaan dengan memahami ide-ide matematika yang menyeluruh dan fungsional. Sedangkan menurut Rosmawati pada tahun 2012 mengemukakan bahwa pemahaman konsep adalah pemahaman yang berupa penguasaan sejumlah materi pembelajaran di mana siswa tidak sekedar mengenal dan mengetahui, tetapi mampu mengungkapkan kembali konsep dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti, serta mampu mengaplikasikannya kembali. Nah, menurut Harris Hendriana, bahwa pemahaman matematis merupakan suatu kompetensi dasar dalam belajar matematika yang meliputi kemampuan menyerap suatu materi, mengingat rumus dan konsep matematika, serta menerapkannya dalam kasus sederhana atau dalam kasus serupa, memperkirakan kebenaran suatu pernyataan, dan menerapkan rumus serta teorema dalam penyelesaian masalah. Nah, jadi dapat disimpulkan nih dari beberapa pendapat di atas bahwa pemahaman konsep matematis adalah suatu kemampuan yang dimiliki siswa untuk mengemukakan kembali materi atau konsep matematika yang diperoleh dalam bentuk yang lebih mudah dipahami serta mampu mengaplikasikannya kembali. Nah, oleh karena itu, dapat kita pahami juga bahwa pemahaman konsep merupakan hasil proses belajar mengajar yang ditandai kemampuan menjelaskan atau mendefinisikan suatu informasi dengan kata-kata sendiri. Selain itu juga, pemahaman konsep merupakan cara seseorang dalam menerangkan dan menginterpretasikan suatu pengetahuan yang didapat. Oleh karena itu, dibutuhkan peran seseorang terkhusus guru untuk membantu siswa mengembangkan pola pikir dan mengaitkan konsep-konsep dalam matematika. Nah, jadi paham ya bahwa pemahaman konsep ini adalah kemampuan siswa gitu untuk mengumpulkan kembali materi atau konsep matematika yang diperoleh dalam bentuk yang lebih mudah dipahami serta mampu mengaplikasikannya kembali. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai jenis-jenis kemampuan pemahaman konsep matematis. Nah, yang pertama, bahwa Scham dan Polaczek itu mengelompokkan pemahaman konsep matematis menjadi dua. Yang pertama ada pemahaman instrumental. Nah, pemahaman ini adalah suatu pemahaman atas membedakan sejumlah konsep sebagai pemahaman konsep saling terpisah dan hanya hafal rumus dengan perhitungan sederhana. Nah, contoh, misalkan siswa hafal rumus luas segitiga dan luas persegi panjang, tapi belum tentu atau tidak tahu hubungan kedua rumus tersebut. Jadi siswa hanya tahu rumusnya saja gitu, tidak tahu asal rumus tersebut itu dari mana. Nah, berbeda dengan pemahaman yang kedua, yaitu pemahaman relasional.
Pemahaman ini adalah suatu pemahaman yang memuat satu skema atau struktur yang dapat digunakan melakukan perhitungan secara bermakna pada permasalahan-permasalahan yang lebih luas. Contoh, misalkan siswa dapat merumuskan sendiri luas segitiga dari luas persegi panjang. Karena kita tahu dapat menghubungkan bahwa luas segitiga itu terbentuk dari luas persegi panjang yang dibagi menjadi dua bangun yang kongruen. Jadi kita tahu asal rumus luas segitiga itu dari mana sih? Dari setengah luas persegi panjang. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, menurut Harris Hendriana juga mengelompokkan pemahaman menjadi dua. Yang pertama ada pemahaman komputasional, kemudian ada pemahaman fungsional. Pemahaman komputasional ini adalah pemahaman yang dapat menerapkan konsep atau rumus pada perhitungan rutin sederhana atau mengerjakan sesuatu secara algoritma saja. Contoh nih, dalam mengerjakan SPLDV, siswa mampu menerapkan rumus atau metode untuk menyelesaikan soal, mampu menyelesaikan soal dengan penyelesaian soal terstruktur atau secara beruntun, mampu mengerjakan perhitungan secara algoritmik. Jadi, siswa itu mengerjakan soal itu runtut gitu. Apa sesuai dengan apa yang diberikan oleh guru, tapi tidak tahu gitu konsep tersebut itu dari mana sih gitu. Berbeda dengan pemahaman fungsional. Pemahaman ini adalah suatu pemahaman yang dapat mengaitkan suatu konsep dengan konsep lainnya secara benar dan menyadari proses yang dilakukan. Nah, seperti tadi, sama dalam mengerjakan SPLDV gitu, siswa itu sadar gitu mengerjakan soalnya. XY itu variabel gitu, kita misalkan dulu gitu. Nah, selanjutnya kita kerjakan dengan eliminasi dan substitusi. Lalu diperolehlah hasil yang benar. Jadi siswa itu sadar gitu apa yang dikerjakan, berbeda dengan pemahaman komputasional yang hanya meniru pengerjaan yang telah diberikan oleh guru. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep matematis. Yang pertama, ada faktor internal. Tentunya, faktor internal adalah faktor yang muncul dari dalam diri seseorang. Nah, contoh, kematangan atau pemahaman mengenai konsep tersebut itu sendiri, kemudian kecerdasan latihan, kemampuan atau kemauan dalam belajar, motivasi dalam diri, dan faktor pribadi lainnya. Jadi dengan faktor tersebut, siswa itu memiliki pemahaman konsep matematis yang baik gitu. Dengan adanya faktor-faktor tersebut seperti motivasi, kemauan dalam belajar, sehingga pemahaman konsep matematis yang diberikan oleh guru itu atau materi yang diberikan oleh guru itu dapat dipahami dengan baik. Nah, kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor ini tentunya yang berasal dari luar diri seseorang itu sendiri. Nah, contoh, misalkan alat-alat yang digunakan dalam belajar, kemudian lingkungan, motivasi-motivasi dari guru, orang tua, teman, dan lain sebagainya. Nah, dengan motivasi eksternal tersebut, itu bisa meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa. Nah, selain faktor tersebut, pemahaman konsep itu dipengaruhi oleh psikologi siswa. Kurangnya pemahaman konsep terhadap materi matematika yang dipelajari karena tidak adanya usaha yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru. Siswa lebih mengharapkan kepada penyelesaian dari guru. Hal ini memperlihatkan pemahaman konsep siswa masih rendah. Berbeda dengan siswa yang didorong dengan faktor internal dan faktor eksternal, pemahaman konsep matematis yang dimiliki siswa itu jauh lebih baik. Nah, lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai indikator kemampuan pemahaman konsep matematis. Nah, yang pertama, yaitu ada menyatakan ulang konsep. Menyatakan ulang konsep ini adalah kemampuan siswa untuk mengungkapkan kembali, baik lisan maupun tulisan mengenai materi yang telah diberikan oleh guru kepadanya. Nah, contoh misalkan ada soal seperti ini.
Apa yang kamu ketahui tentang SPLDV? Nah, siswa menjawab, SPLDV adalah dua buah persamaan atau lebih yang dapat dinyatakan dengan bentuk AX ditambah BY sama dengan C, di mana A, B, dan C adalah bilangan real yang nyata. Nah, jadi siswa itu paham dengan konsep yang diberikan. Selanjutnya, ada mengklasifikasikan objek menurut sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. Misalkan ada contoh nih, coba sebutkan mana yang termasuk variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk persamaan berikut, itu 5x ditambah 2y sama dengan 15. Siswa tersebut menjawab, variabelnya x dan y, koefisien dari x itu 5, koefisien dari y itu 2, dan konstantanya yaitu 15. Jadi, indikator yang kedua, siswa itu terpenuhi. Kemudian, indikator yang ketiga yaitu mengenai memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep. Nah, ada contoh nih. Carilah bentuk aljabar berikut yang termasuk ke dalam SPLDV. Nah, misalkan siswa menjawab nomor 1 itu iya dan nomor 2 itu bukan. Nah, apabila siswa juga menjawab dengan benar, maka indikator yang ketiga itu terpenuhi. Kemudian yang keempat, ada menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representatif matematis. Yang dimaksud dengan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk matematis ini adalah kemampuan siswa memaparkan konsep secara berurutan yang bersifat matematis. Contoh seperti tabel, grafik, diagram, model matematika, ataupun yang lainnya. Ada contoh nih soal seperti ini. Harga 5 pensil dan 2 buku adalah Rp26.000, sedangkan harga 3 pensil dan 4 buku adalah Rp38.000. Maka sistem persamaan linear dua variabel yang tepat sesuai masalah di atas adalah, nah, siswa menjawab seperti ini. 5x ditambah 2y sama dengan 26.000 dan 3x ditambah 4y sama dengan 38.000. Nah, jadi siswa bisa nih mengerjakan soal tersebut dengan bentuk representatif matematis yaitu model matematika. Maka indikator yang keempat pun terpenuhi. Selanjutnya ke indikator yang kelima, yaitu mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. Nah, maksudnya kemampuan siswa mengkaji mana syarat perlu dan mana syarat cukup yang terkait dalam suatu konsep materi. Misalkan nih, ada contoh seperti ini. Diketahui 3 persamaan yaitu x ditambah 2y sama dengan 8, 2x ditambah 3y sama dengan 10, dan 4x ditambah y sama dengan 8. Apakah titik potong dari persamaan-persamaan tersebut ada 3? Jelaskan. Siswa menjawab iya, karena antara persamaan 1 dan 2, persamaan 2 dan 3, serta persamaan 1 dan 3 masing-masing mempunyai solusi tunggal dan mempunyai titik potong yang berbeda-beda pula, sehingga dapat disimpulkan dari ketiga persamaan di atas mempunyai 3 titik potong. Nah, selanjutnya indikator yang keenam, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu. Nah, maksudnya, jadi siswa itu menggunakan penyelesaian soal itu dengan sesuai prosedur atau konsep matematis atau materi yang telah diberikan oleh guru. Misalkan nih, ada soal seperti ini, tentukan nilai A dan B dari sistem persamaan berikut. Nah, siswa ini bisa menyelesaikan sistem persamaan ini bisa menggunakan substitusi, eliminasi, ataupun gabungan. Nah, begitupun untuk indikator yang ketujuh, mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. Nah, contoh, ada soal cerita nih seperti ini. Jika harga 3 baju dan 2 kaos adalah Rp280.000, sedangkan harga 1 baju dan 3 kaos adalah Rp210.000, maka harga 6 baju dan 6 kaos adalah, nah, apabila siswa tersebut itu memenuhi ketujuh indikator-indikator yang telah ada, maka kemungkinan besar siswa tersebut itu
paham mengenai pemahaman konsep matematis atau kemampuan pemahaman konsep matematis siswa itu tinggi. Nah, bagaimana dengan siswa yang dalam mengerjakan atau ketujuh indikator tersebut itu tidak memenuhi? Maka kemampuan pemahaman konsep matematis siswa itu rendah. Nah, jadi dapat disimpulkan apabila siswa memenuhi ketujuh indikator tersebut, maka siswa tersebut memiliki kemampuan pemahaman konsep matematis yang tinggi. Begitupun sebaliknya. Nah, karena pembahasan video kali ini itu lumayan banyak, maka saya bagi menjadi 2 video. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu ada video yang kedua. Nah, sekian video kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.